Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Tenanglah ya, teman ini, jemaat ini tenang, istri saya tenang, saya ikut tenang. Kita semua tenang dalam damainya, saudaraku. Selesai. Saudaraku, banyak hal dan perkara dalam hidup ini, benar? Kadang-kadang kita lupa bahwa Tuhan kita tengah bergerak melakukan sesuatu. Kita sibuk sendiri. Sama halnya bangsa Israel ketika disuruh nyebrang ke Kanaan. Ya, dia harus nyebrang sungai apa? Sungai Yordan. Benar? Tuhan bilang seberang sungai Yordan. Ulangan 31 ayat 8. Tuhan, kalau bisa ditampilkan boleh. Tuhan sudah berfirman kepada Musa dan kepada Yosua. Apa katanya? Boleh ditampilkan kalau ada ayatnya. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut, janganlah patah hati. Tuhan dialah sendiri yang berjalan di depan kita. Itu janjinya. Kadang-kadang memang sulit kita sebagai manusia maunya yang dekat-dekat ya, yang pasti-pasti di depan mata. Yang jauh sana, aduh. Tapi Tuhan kita memang Tuhan yang ajaib. Tuhan yang penuh dengan misteri yang kita nggak bisa pahami kadang-kadang. Dia bisa berjalan, bahkan belum kita lihat pun jauh sekali di sana. Tapi dia bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi dia. Amin. Ketika bangsa Israel disuruh nyebrang sungai Yordan, ya, kebetulan kami, saya dengan Bang John, Kak Mel, ya, sama siapa lagi? Oh, ya Mami, Oma ya, Mami. Siapa lagi di sini? Oh, Bang Ois, ada ya di sini ya? Ah, mana? Oh iya Om, sorry. Maka yang dekat enggak lihat, yang jauh bisa lihat ya. Begitu saudaraku. Ya, kalau kita lihat sungainya seperti ya kan biasa-biasa saja. Tapi kalau lagi airnya meluap, airnya lagi besar, bisa sampai ujung ke ujung dan cukup dalam. Ketika disuruh nyebrang, kalau itu cetek, orang Jakarta bilang cetek ya, dangkal ya, itu mah nggak ada yang takut, benar nggak? Ya kan? Suruh nyebrang kecil, nggak masalah. Tapi ketika Tuhan bilang seberangi, nah, kemudian Tuhan bilang apa? Kepada Yosua berfirman, pilih satu orang daripada 12 suku, satu orang dari setiap suku. Angkat, bawa tabut Allah masuk ke air. Cukup masuk ke air, cukup kakimu menginjakan air. Cukup setia. Tadi yang Pak John katakan, kesetiaan itu lebih dari segalanya. Amin. Lebih dari sacrifice, lebih dari offering, lebih dari persembahan apapun yang bisa kita berikan. Dengar-dengaran Tuhan itulah yang penting. Tuhan bilang cukup kamu menyelupkan kakimu saja. Ketika dicelupkan kakimu, maka airnya akan turun. Enggak terbelah ya, bukan terbelah. Menyusut. Mereka taat. Yosua bilang, ayo siap, kuduskanlah hidup diri kita semua supaya besok Tuhan melakukan hal yang besar. Amin.
mereka taat, besoknya mereka lakukan. Apa yang terjadi saudaraku? Tahu? Pernah baca? Apa yang terjadi? Airnya turun atau tidak? Menyusut. Sungai itu terus mengering. Kenapa? Nah, kalau kita baca, saudara, dikatakan jauh sekali satu kota yang namanya kota Adam. Ya, kota Adam, nggak ada yang tahu persis berapa jauh, tapi beberapa scholar, beberapa ahli mencoba mencari tahu. Diperkirakan mungkin bisa kira-kira 8 km. 8 km, kalau dari sini lihat 8 km, bisa lihat nggak? Kalau bisa pun katakan mungkin udah segini ya. Udah kecil banget, sudah nggak tahu siapa itu ya. 8 km di kota Adam, disitulah dikatakan Tuhan menyetop airnya. Air dari hulu diberhentikan di kota Adam. 8 km dari bangsa Israel yang tengah menginjakkan kakinya di sungai Yordan. 8 km Tuhan stopkan, gak bisa lihat. Saya yakin gak ada satu orang pun yang bisa lihat. Ajaib saudaraku, ajaib. Kenapa begitu? Itulah cara Tuhan. Sama halnya ketika tabut dibawa, ya, kalau saudara baca terus di Yosua 3 itu dikatakan apa? Bangsa Israel harus berdiri berapa jauh kira-kira? 2000 hasta. 2000 hasta itu sama dengan lebih kurang 900 meter atau 1 kilo lah. 1 kilometer, bayangkan. Supaya kenapa? Saya catat. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Baca di Yosua 3. Maksud Tuhan kenapa? Kok harus jauh-jauh Tuhan? Bukankah kita suka dekat-dekat? Benar nggak? Kita maunya dekat-dekat ya? Kok ini malah kok maunya jauh-jauh? Tuhan bilang, supaya kamu tahu jalan mana yang harus kamu tempuh. Supaya mata kamu terbuka. Jadi kalau kita merasa Tuhan itu jauh, saudaraku, harus tenang. Ya, tenang, percaya bahwa Dia menyiapkan jalan. Dia tengah meratakan gunung-gunung. Dia tengah memecahkan pintu-pintu tembaga, mematahkan palang-palang besi. Tembaga besi itu adalah logam terkuat di zaman itu. Ya. Kenapa tembaga? Tembaga itu yang kuat pada cuaca panas. Dia ringan dibandingkan besi, tapi dia cukup kuat, dia tahan panas dan mudah dibentuk. Makanya pintu dulu, zaman dulu dari tembaga. Palang-palang besi itu kuat, yang paling kuat, lebih kuat daripada tembaga. Tapi dia tidak sangat sangat rawan kepada karat. Tembaga lebih bagus. Maka disebutkan tembaga dan besi. Tuhan tengah menyiapkan jalan bagi kita. Saudaraku, mungkin saudara ya, mungkin saudara berkata, Tuhan, kenapa kau jauh sekali? Dekat dikit kenapa kayak gitu? Dia jauh supaya kita bisa melihat dengan jelas jalan apa yang tengah dibuat oleh Dia. Benar? Buka mata kita, saudaraku. Lihat apa yang tengah Tuhan kerjakan di dalam pergumulan kita. Makanya dikatakan di kota Adam, di stoplah di sana. 8 km. Dahsyat. Saudara, kalau kita percaya dalam hidup kita, banyak hal yang kita nggak bisa lihat. Tapi kita cukup percaya saja.
Benar? Karena kita hidup bukan karena melihat, tapi kita hidup karena kita percaya. Percaya apa? Percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun tidak pernah meninggalkan kita. Dia tengah berjalan di depan kita untuk menyiapkan jalan, supaya kita bisa melihat jalan apa yang tengah dibuat untuk kita, sehingga kita bisa menjadi pemenang dalam hidup ini. Yang terakhir, Wahyu 1:18. Aku adalah yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Berkenaan kita baru merayakan Paskah, ya, masih suasana Paskah rasanya. Saya senang ayat ini. Saudaraku tahu, kunci telah ada di tangan Tuhan kita. Percaya saudaraku, ini bukan baru loh. Ini bukan didapat kemarin waktu Paskah. Bukan. Ini kunci sudah ada di tangan Tuhan dari mulanya. Ini kunci bukan karena berantem sama setan. Setan kalah baru dia dapat kuncinya, bukan. Kunci ini memang sudah milik Tuhan. Makanya sebelum Tuhan Yesus disalib, dia berkata kepada Petrus apa? Ya. Di atas batu karang ini, ya kan? Engkau mendirikan gereja. Sehingga semua kuasa, apa yang kau ikat, apa yang kau lepaskan, itu yang terjadi. Dan kunci diberikan, karena kuncinya memang sudah ada. Bukan suatu Yesus disalibkan baru punya kuncinya, ya kan? Hati-hati. Ada yang berkira Tuhan turun ke dunia orang mati, berantem sama setan di sana, rebut kunci maut. Oh, enggak, saudaraku. Setan itu tidak ada apa-apanya. Bukan lawan Tuhan. Enggak perlu diberantamin dia kan. Dia sudah kalah. Benar. Kita harus melihat dengan perspektif yang benar. Allah kita itu dahsyat. Allah kita melebihi segalanya, Bapak Ibu. Dia memiliki kunci. Apa di sini katakan kunci maut dan kerajaan maut. Nah, kalau bahasa Inggris dikatakan Hades. Kunci Hades dan kunci the death. Hades itu Hades itu dari apa? Mitosnya Yunani. Ya, mitos Yunani, dewa Hades, mereka percaya bahwa dewa Hades inilah yang menghakimi orang-orang mati. Di mana adanya mereka percaya di bawah bumi. Di dunia bawah bumi ini ada dunia, itulah disebut Hades. Saudara tahu berapa kali kita merasa kayak hidup di Hades, di dunia orang mati, benar nggak? Ada yang sering-sering sedikit-sedikit bilang, aduh mati deh gua, mati deh. Hidup aja udah rasa kayak mau mati. Aduh mati aku ya. Seolah-olah kita sudah ada di Hades. Lubang kuburan itulah Hades bagi orang-orang dulu, karena udah di bawah dunia orang mati. Tuhan Yesus sudah punya kuncinya. Ya, apapun kita hadapi, masalah kayak mau membawa mati pun rasanya kuncinya sudah ada di tangan Tuhan kita. Jadi tidak ada yang tidak bisa diselesaikan, tidak ada yang tidak bisa dibuat kita untuk menang atas segala perkara kita. Selama kita percaya, selama kita yakin bahwa Tuhan telah memegang kunci itu untuk kita, tidak ada maut, tidak ada Hades yang bisa mengalahkan kita. Amin. So Bapak Ibu, mari kita lihat, pandang dan percaya bahwa Allah kita Allah yang selalu bergerak. Bergerak untuk apa? Bukan hanya santai lihat-lihat kita, ya kan, dari jauh. Ayo dong, kencang dikit lah. Gak gitu. Atau Allah yang santai-santai lihat. Nah, ayo coba, bisa nggak? Ya, enggak. Tuhan tuh ada di depan,
karena dia memang punya misi. Ya. Dia harus ratakan gunung-gunung. Dia harus pecahkan tembaga-tembaga, pintu tembaga. Dia harus patahkan palang-palang besi. Supaya kita enak tuh lenggang kangkung jalannya. Jalannya itu udah rata. Oh, enak sekali. Jadi Bapak Ibu jangan takut kepada tantangan. Benar? Siap semua? Mau pencobaan apapun, saya nggak pernah takut. Benar? Coba bilang sebelah kiri kanannya, saya siap. Tuhan kasih tantangan apapun, saya siap. Kenapa? Yaitu satu-satunya untuk naik kelas, nggak ada cara lain. Kalau saudara bilang saya mau bertumbuh, Tuhan saya rindu pengen menjadi orang percaya yang lebih hebat, siapkan dirimu untuk tantangan-tantangan. Amin. Amin. Mari kita berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Mungkin hari-hari ini banyak benar tantangan. Hari-hari ini banyak pencobaan-pencobaan yang kami rasakan dalam hidup ini. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang tidak mencobai umat. Tapi Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang mencintai kami. Engkau Allah yang memeluk kami, menuntun kami. Engkau Allah yang menyiapkan segalanya bagi kami. Engkau Allah yang bergerak. Bahkan walaupun jauh dari apa yang dapat kami lihat dan bayangkan saat ini. Kami berdoa. Bapak Ibu, apapun tantangan yang kau hadapi hari ini, buka mata imanmu. Buka mata imanmu. Lihatlah Tuhan tengah bekerja di depanmu. Dengan yang kau hadapi, keuanganmu, pasangan hidupmu, anak-anakmu, bisnis usahamu, pekerjaan, bahkan mungkin studimu, apapun yang kau hadapi hari-hari ini, yakin percaya dengan teguh. Amin. Bahwa Dia tengah menyediakan dan menyiapkan jalan yang lurus bagi setiap daripada kita, yang rata bagi setiap daripada kita, sehingga kita bisa melewatinya, kita bisa melaluinya, dan bahkan kita menang ujungnya. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya. Mari kita datang. Mari kita katakan, Tuhan, aku percaya. Aku tengah melihat saat ini bahwa Engkau Tuhan yang tengah bergerak di depanku. Tuhan yang berjalan di depanku. Tuhan, Kau tengah menyediakan jalan-jalan bagiku. Bahkan Engkau mungkin yang sakit sekalipun, tidak ada yang tidak bisa Tuhan lakukan. Tidak ada yang tidak mungkin. Nothing is impossible. Karena Allah kita adalah Allah yang possible. Dia bisa membuat mungkin selama kita percaya. Bawa kepada Dia saat ini. Apa tantangan hidupmu hari-hari ini? Jujur pada Dia. Ketika kita jujur terbuka kepada Tuhan, katakan, aku percaya, aku melihat Tuhan, Engkau tengah bergerak saat ini, menyelesaikan setiap jalan-jalan yang bergelombang, setiap jalan-jalan yang tidak rata, lubang penyakit bahkan telah Engkau sembuhin. Bahkan sebelum aku ke rumah sakit, Engkau telah sembuhkan.
Keuanganku Tuhan, sebelum bahkan aku mendapat proyek telah Engkau pulihkan. Sebelum aku mendapat pekerjaan yang baru telah Engkau pulihkan di dalam nama-Mu Yesus. Tuhan kerjakan saat ini. Bahkan sebelum engkau menangis, Tuhan sudah bekerja, saudaraku, mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Ya, haleluya. Mari kita datang, mari kita nyanyikan nyanyian syukur bagi Dia. Mari kita ucapkan syukur. Kita katakan Dia Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang selalu berperkara bagi kita semua. Yes, mari menyembah Dia, mari menyembah Dia. Engkau bisa, Engkau sanggup. Angkat tanganmu, lihat Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, apapun tantangan yang kau hadapi, angkat tanganmu saat ini. Katakan, Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Bergerak saat ini. Engkau jalan kami. Walau aku merasa seperti sendiri, aku merasa Engkau jauh, tapi Engkau tahu Tuhan jauh untuk menyiapkan sesuatu bagi hidupku. Tuhan jauh untuk melakukan pekerjaan yang besar untuk hidupku. Tuhan melakukan perkara yang mustahil bagiku. Tuhan, bukakan mata ini, supaya mata ini bisa melihat. Melihat jalan-jalan-Mu lebih jelas lagi. Di dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus berdoa. Amin, amin. Mari kita sorai. Beri sorak-sorai kepada Dia. Amin, amin, amin.